Masyarakat Arab sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW dikenal sebagai penyembah berhala. Mereka telah mengubah-ubah agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك اللهم لبيك Labbaik la syarika laka labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك Illa syarikun huwa lak. إلا شريك هو لك Tamlikuhu wa ma malak. Namun, di tengah gelapnya kesyirikan tersebut, ada segelintir di antara mereka yang mencela perbuatan tersebut. Ya qaum. Ya qaum. هذه تلبية شرك وضلالة. ما هكذا يلبي إبراهيم. فليس لله شريك. ليس لله شريك. ليس لله شريك. ليس لله. Mereka masih menganut agama yang benar, yaitu agama Tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. Salah satu di antara mereka adalah Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail dialah yang mengingkari berbagai amalan kaum jahiliyah. الله خلقها وأنزل لها الماء من السماء وأنبت لها من الأرض الكلأ ثم يذبحونها على غير اسم الله. العزة بدرهم مناته بدرهم. Dia jelaskan pula kebatilan agama yang dianut oleh kaum Quraisy. إله بدرهم وإله بدرهمين. Siapakah sebenarnya Zaid bin Amr bin Nufail? Nasab beliau adalah Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Abdullah bin Qarad bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir al-Adawi. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada kakek beliau, yaitu Ka'ab bin Lu'ay. Ayah beliau yang bernama Amr merupakan saudara dari Al-Khattab, yang merupakan ayah dari Umar ibn Al-Khattab. Jadi, beliau adalah sepupu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia hidup sebelum Islam datang dan sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Dengan fitrah dan tabiatnya yang lurus, dia pun mendapat petunjuk untuk menyembah Allah. Dia yakin Allah satu-satunya sang pencipta yang tidak ada sekutu baginya. Sebagai orang yang memiliki kecerdasan yang tinggi, Zaid bin Amr merasa tidak nyaman dengan perilaku masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala. Namun di balik kegelisahannya tersebut, dia juga tidak memahami hakikat menyembah Tuhan yang sebenarnya. Sebuah syair menjadi curahan jiwa Zaid bin Amr bin Nufail. ربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور عزلت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولكن أعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور. Dia yakin bahwa patung berhala tidak layak untuk disembah, sehingga dia tidak pernah menyembah berhala-berhala ataupun menyembelih binatang untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala itu, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum musyrikin di Makkah pada saat itu. Zaid bin Amr bin Nufail pernah mengatakan, "Aku tidak memakan apa yang kalian sembelih sebagai persembahan untuk berhala kalian. Aku juga tidak memakan sesuatu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah." Zaid bin Amr mencela sesembelihan Quraisy. Dia berkata, "Kambing ini Allah yang ciptakan. Dia turunkan air dari langit untuknya, juga menumbuhkan tumbuhan dari bumi untuk makanannya. Kemudian kalian sembelih tanpa menyebut namanya?" Zaid mengingkari perbuatan mereka sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah. Mendengar hal ini, Khattab bin Nufail, ayah dari Umar bin Khattab, pun marah dan memukul wajahnya. Lalu dia berkata kepadanya, "Celakalah kamu. Sungguh, kita sudah terlalu bersabar terhadapmu." Selanjutnya, Al-Khattab menyiksanya dengan siksaan yang pedih, hingga akhirnya Zaid pun terpaksa keluar dari Mekah. اللهم اهدني
إلى دين خليلك إبراهيم يا رب العالمين. عرفني كيف ينبغي أن أعبدك يا الله. كيف؟ Sejak saat itu, dia tak pernah kembali ke Makkah kecuali dengan sembunyi-sembunyi. Hal itu karena dia merasa takut kepada pamannya Al-Khattab, ayah dari Umar radhiyallahu anhu. أعوذ بك من السفه والشرك والضلالة. لا شريك لك، لا شريك لك. الخطاب ماذا لكم أبي؟ Suatu ketika di Makkah, Zaid bin Amr mengadakan pertemuan dengan Waraqah bin Naufal, Abdullah bin Jahsy, dan Umaymah binti Haris, bibi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain mereka, dalam pertemuan itu ada juga Utsman bin Huwairis. Zaid berkata kepada mereka, "Demi Allah, kalian semua telah mengetahui bahwa kaum kalian telah menyimpang dari ajaran-ajaran agama Ibrahim. Mengapa kita bertawaf mengelilingi batu berhala yang tidak bisa mendengar dan melihat, serta tidak dapat memberikan mudarat dan juga manfaat? Wahai kaum, carilah agama untuk kalian semua. Demi Tuhan, kita bukanlah apa-apa." Mereka kemudian berpencar ke segala penjuru negeri untuk mencari agama yang benar. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang hanif. Kata Al-Hanif bermakna orang yang berpaling dari keburukan menuju kebaikan, dan yang benar adalah kecenderungan menuju Islam dan teguh di atasnya. Dan Al-Hunafa adalah sekelompok orang dari kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Mereka mengingkari penyembahan berhala, termasuk pula seseorang yang berada di atas agama Ibrahim pada masa jahiliyah. Adapun Waraqah bin Naufal telah memeluk agama Masehi. Sementara Abdullah bin Jahsy dan Utsman bin Huwairis, mereka melanjutkan pencarian terhadap agama yang benar itu. Hingga akhirnya datanglah Islam, maka Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu pun beriman dan masuk Islam. Tinggallah Zaid bin Amr bin Nufail yang telah pergi ke negeri Syam untuk mencari agama Ibrahim alaihi salam. Hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang pendeta di Syam. Dia menceritakan hal itu kepada pendeta tersebut. Maka sang pendeta pun berkata, ما أرضى عنه بديلا. عليك إذن أن تكون حنيفا. حنيفة؟ وما الحنيف؟ هو من يدين بدين إبراهيم، فهو لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. لو أعلم كيف كان دين إبراهيم. سيبعث به نبي من ولد إسماعيل عند جبال فاران. في مكة؟ أجل، إنه آخر الأنبياء، وستبقى شريعته في الأرض حتى قيام الساعة، وقد أوشك أن يبعث. حقا؟ sang pendeta itu memerintahkan Zaid untuk kembali ke Mekah karena Allah akan mengutus seorang nabinya yang akan memperbaharui agama Ibrahim alaihi salam. Zaid diperintahkan agar beriman dan mengikuti ajaran nabi tersebut. Nabi tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. واسمه أحمد. أحمد. Ketika Zaid masih berada dalam perjalanan menuju Makkah untuk menyambut datangnya nabi yang terakhir, sehingga dapat menyembah Allah dengan cara yang sebenarnya melalui ajaran sang nabi. Namun, takdir berkehendak lain. Kematian telah lebih dulu menjemputnya sebelum dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia telah dibunuh oleh sebagian orang Badui. Menjelang hembusan nafas terakhirnya, Zaid berkata, "Ya Allah, jika engkau memang tidak menghendaki kebaikan ini untukku, maka janganlah engkau halangi anakku Sa'id darinya." Zaid bin Amr bin Nufail memiliki seorang anak lelaki yang bernama Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid adalah salah satu di antara 10 orang yang mendapat berita gembira masuk surga. Zaid bin Amr bin Nufail wafat kala Quraisy merombak bangunan Ka'bah 5 tahun sebelum turunnya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa Zaid ini
masih menggantung di antara langit dan bumi, hingga pada suatu ketika Said, putranya, sedang berada di Makkah. Dia mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah diutus. Karenanya, dia beserta istrinya Fatimah binti Khattab, yang merupakan saudara perempuan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, segera beriman kepada Rasulullah SAW. Keislaman mereka berdua itu terjadi pada awal munculnya Islam. Ketika kisah ini diceritakan kepada Nabi SAW, beliau pun menceritakan tentang sosok Zaid. Sesungguhnya dia, Zaid bin Amr bin Nufail, akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti seorang diri sebagai satu umat yang terpisah. Zaid bin Amr bin Nufail, semoga Allah merahmatinya.